ketemu lagi dengan saya. Kita akan menuju ke ini jembatan Puhe ya. Jembatan Puhe itu adalah salah satu jembatan yang terkenal bagi mahasiswa yang kuliah di MUST, yang kuliah di MU, kemudian ada yang kuliah di NTNU gitu ya. Terkenal karena dekat ya. Ini jembatan yang dekat dengan kampus-kampus itu ya. Kita lihat walaupun siang itu tidak begitu ramai di sini ya. Dan kita lihat di depan itu jembatannya banyak sekali. Ini ada yang jembatan untuk ya sepeda motor dan mobil. Ada di atas ini untuk MRT. Ada jalan tol gitu ya. Jadi ini saya lihat investasinya cukup lama. Jadi orang Taiwan ini kelihatannya mereka itu tinggal menikmati jerih payah orang tua dan kakek nenek mereka gitu ya. Ketika dulu ini ada lajurnya untuk jalan dan ada lajurnya untuk sepeda. Karena memang luar biasa ya, kita jalan di jembatan ini kalau pagi, ini kebetulan siang ya. Kalau pagi sejuk begitu, menikmati pemandangan sekitar cukup indah. Ya, kita lihat itu di situ ada jembatan yang ada jembatan mobil, ada MRT itu melingkar-lingkar gitu. Terus di bawah ini ada spot untuk olahraga. Ya, kita lihat di depan di tengah-tengah jembatan itu banyak yang bisa kita lihat. Ini adalah jembatan Puhe, jembatan yang menghubungkan antara kota Taipei atau Taipei City itu dengan New Taipei City. Jadi kota Taipei baru. Saya tidak tahu sejarahnya. Mungkin dulu sama-sama kota Taipei, kemudian penduduknya semakin banyak, akhirnya diberi nama atau dipecah menjadi dua. Yang satunya Taipei, yang kedua Taipei New Taipei City ini. Ini kita bisa lihat ada jembatan merah itu spot foto Yonghe kalau nggak salah itu namanya jembatannya, jembatan Yonghe. Kalau yang kita lewati ini adalah jembatan Puhe. Itu banyak sekali untuk penyeberangan. Nah, buat sini coba kita berhenti di sini. Nah, ini di bawahnya ada sungai, indah sekali teman-teman. Karena memang biasanya ini nggak terlalu banyak airnya. Ini airnya banyak sekali, jadi kelihatan menarik begitu ya. Pengen kita berenang lah, atau di bawahnya kita main ini ya, main sampan gitu ya. Ini kita lihat di sana banyak apartemen. Ya, sekali lagi di sini orang-orang itu tinggal di, bisa dikatakan apartemen, atau bisa dikatakan rumah susun lah, atau bisa dikatakan flat lah, apalah gitu ya. Yang jelas tinggalnya di model-model kayak gini. Ya, kita jalan, kita menuju pasar Puhe ya. Pasar Puhe ini jalannya kita bisa melihat di depan sana bagaimana jembatan ini dibikin pun tidak hanya sekedar untuk lewat ya. Kita lihat pavingnya juga berwarna-warni, cukup artistik gitu ya. Memang dibuat selain untuk orang berjalan, juga untuk nyaman ketika orang berjalan, karena pemandangannya yang cukup menarik. Jadi kita lihat lah, ini kayunya aja, ini kayu atau apa ya ini ya, dibikin cukup menarik.
dengan winter itu ada namanya fall. Antara winter dengan summer ya, setelah winter menuju summer itu ada yang namanya apa itu spring ya. Tapi ya sebenarnya sama, Indonesia juga bisa dibikin-bikin tempat gitu ya, musim penghujan dan musim kemarau. Nanti antara kemarau dan penghujan ada musim apa, musim pancaroba dibikin begitu ya. Ya nggak tahu lah. Ini orang pada banyak berlibur kalau musim panas begini ya, karena memang ya jarang dalam 1 tahun ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan lah gitu ya, itu benar-benar musim panas yang orang bisa keluar enak gitu. Kalau musim dingin kan dingin banget gitu, jadi anginnya kencang, nggak nyaman. Ini jembatannya cukup panjang ya teman-teman, tidak hanya sekedar sepeda motor dan mobil ya, tapi orang berjalan pun ya sepertinya menikmati dia gitu ya, menikmati. Apalagi ini suasananya cukup cerah, jadi ketika berjalan pun tidak kepikiran akan kehujanan. Nah, ini di bawah ini adalah pasar Buah. Jadi kita keliling pasar Buah ya biar tahu. Ini pasar ya, pasar loak sih, rame banget, tapi lihat mobilnya, parkirnya banyak. Ini pasar apa ya, pasar bekas, tapi kalau kita pinter-pinter milih barang ya juga bagus gitu ya. Ini di samping pasar bekas juga ini pasar harian. Yaitu pasar kita belanja sayur, kita belanja buah, kita belanja kue itu belinya di sini. Parkiran cukup ramai. Kita sudah mau sampai ujung di jembatan Buah. Nah ini jembatan Buah ini berarti kita sudah depan itu New Taipei City. Kalau tadi kita menyeberang dari Taipei menuju ke New Taipei City. Ya kita menyeberang dari Madura, ini depan ini Surabaya lah begitu ya. Atau kebalikannya lah, terserah bagaimana. Intinya ini dua wilayah yang berbeda. Nah ini adalah jembatan Buah. Kita udah mau sampai di ujungnya. Cukup, menurut saya cukup menarik ya, apa namanya, kita berhenti dulu, wisata yang ada di sini. Jadi apa yang dibangun oleh pemerintah itu benar-benar untuk kenyamanan orang-orang yang menghuni di dalamnya. Ini kita lihat di depan itu ada 101. Kita belum naik ke sana. Nanti kita nyoba naik ke 101, kemudian melihat apa yang bisa dilihat dari atas gitu ya. Yang jelas itu adalah gedung yang paling tinggi di Taipei ya. Nah ini kalau dari sisi New Taipei City. Kalau tadi kita berangkat itu dari sisi Taipei, ini dari New Taipei City. Ini kita berada di atas jembatan Buah. Cukup panas ya, karena ini springnya sudah mau berakhir dan menuju musim panas ya. Oke teman-teman, kalian adalah pemuda. Pemuda adalah harapan, paling pertama adalah harapan bagi diri Anda sendiri. Anda mau jadi apa di masa yang akan datang, itu tergantung dari Anda sendiri. Kalau Anda benar-benar serius menjalani hidup ini, Anda akan menjadi orang yang serius. Tapi kalau Anda main-main dalam hidup ini, maka juga Anda akan menjadi orang yang dipermainkan suatu ketika. Fokus pada tujuan hidup, fokus pada keberhasilan di masa yang akan datang. Karena pertama kali bagaimana kita akan bisa membantu orang lain, pertama kali yang dilakukan adalah kita harus berhasil pada diri kita sendiri, baru bisa membantu orang tua kita, baru bisa membantu
tetangga kita, membantu teman kita, membantu semuanya. Ya, ini jembatan Fuhe. Kita kalau saya dari depan ya, saya menggunakan topi terbalik karena ini posisinya siang. Kalau siang begini ini, kalau pakai topi jadi kelihatan hitam, jadi saya balik supaya wajahnya kelihatan gitu ya. Ini jembatan Fuhe kalau kita shoot dari depan ya. Jadi yang belakang saya itu adalah New Taipei City, yang kita menuju ke Taipei City, kota Taipei. Ya, semoga teman-teman menikmati perjalanan menuju ke New Taipei City, kemudian balik lagi ke Taipei City ya. Ini siang supaya teman-teman bisa merasakan bagaimana panasnya di sini juga sama ya, sama seperti di kota-kota besar di Indonesia, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih panas lagi gitu ya kalau pada waktu musim panas. Di bawah itu ada Riverside, nanti saya nge-vlog di Riverside bagaimana keindahan di kanan kirinya ya, kanan kirinya sungai yang Sungai Xinjiang itu, kanan kirinya itu dibikin area untuk olahraga gitu ya. Ada ya pasti ada ini apa? Ada spot untuk ada jalan untuk ini untuk naik sepeda. Ya. Dan juga ada banyak sekali, ada main bola, ada yang apa namanya volley dan sebagainya. Bisa dilihat nanti di vlog kalau saya akan ke Riverside ya. Jadi memang ya kota untuk menikmati hidup lah kalau saya lihat di sini dia. Jadi sudah tidak terlalu banyak pembangunan. Juga teman-teman kontraktor di sini itu mungkin tidak terlalu banyak kompetitornya gitu ya. Pemain kontraktornya tidak terlalu banyak karena sudah yang infrastrukturnya sudah cukup maksimal. Yang diperlukan adalah bagaimana pertumbuhan manusia yang ada di sini. Jadi kalau di Indonesia gitu kan anaknya beranak pinak, maksudnya orangnya beranak pinak gitu ya, jadi cepat banyak gitu ya. Kalau di sini orangnya ya pertumbuhannya nggak terlalu tinggi, pertumbuhan angka kelahirannya itu tidak terlalu tinggi. Padahal kematian kan pastian, pasti mati yang tua-tua itu ya. Yang belum tua saja bisa mati begitu ya. Tapi kelahirannya sedikit, jadi akhirnya defisit, bukan defisit keuangan kalau di sini. Kalau di Indonesia kan banyak orangnya tapi defisit keuangan ya. Kalau di sini tuh uangnya tidak defisit, orangnya defisit. Pertumbuhan orangnya kecil, masih tidak banyak. Oke teman-teman, kita akhiri dulu untuk vlog di atas jembatan Fuhe. Semoga bermanfaat, menjadikan wawasan, pandangan teman-teman kalau mungkin mau bekerja di sini, mau berkeluarga di sini, atau mungkin mau sekolah di sini, atau mau pindah rumah ke sini juga tidak apa-apa, tidak dilarang kok. Tinggal pindah keluarga negara. Kalau tidak lama di sini aja, nanti otomatis pindah keluarga negaraan. Dimana-mana sama, karena ujung-ujungnya nanti kita akan kembali ke satu titik lagi gitu ya. Mau hidup di mana di dunia ini. Salam dari saya.